Bali dan Nusa Tenggara Timur dihantam banjir. Salah satu faktornya adalah curah hujan dan curah hujan tinggi ini diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu di mana saja dan bagaimana penjelasan BMKG soal fenomena ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Dwi Korita. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Diana. Budi Korita, ini saya mau minta Anda menjelaskan terlebih dahulu karena biasanya masyarakat ketika sudah memasuki bulan yang belakangnya termasuk September itu biasanya memang sudah aware soal curah hujan yang tinggi begitu. Tapi kalau kita bicara Bali kemudian NTT disebutkan juga curah hujannya ini bisa dikatakan cukup ekstrim. Bagaimana penjelasan BMKG soal hal ini? Jadi sebetulnya di bulan September ini wilayah Indonesia sedang pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Secara klimatologis dalam masa peralihan. Namun secara meteorologis yaitu dalam skala waktu yang lebih singkat harian sampai jadi beberapa hari sampai katakanlah mingguan ya, 1 minggu. Kalau musim tadi skalanya berbulan-bulan. Nah, untuk skala harian ini saat itu terjadi, jadi kami sebetulnya mendeteksi sejak awal September terjadinya fenomena yang secara umum dipicu oleh kombinasi faktor regional dan faktor lokal, yaitu fenomena atmosfer. Faktor regional yaitu adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation adalah pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia ya menuju wilayah Indonesia di sepanjang ekuator. Kemudian juga aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin. Yang keduanya memperkuat pembentukan awan-awan hujan secara masif. Selain itu juga terjadi fenomena lokal akibat kondisi topografi ya dan juga adanya faktor lokal seperti adanya pertemuan angin selain kondisi topografi tadi. Kedua fenomena itu saling berinteraksi, memperkuat pembentukan awan-awan hujan secara masif, maka selama beberapa hari, jadi sejak tanggal sebelum 5 September, kami sampaikan, jadi sepekan sebelumnya kami sampaikan potensi terjadinya hujan lebat. Nah, kemudian kejadian itu setelah sepekan kami ulang 3 hari sebelumnya karena pastiannya semakin tinggi. Sepekan itu kemungkinan meleset ada. Nah, kami ulang 3 hari sebelumnya sekitar tanggal 5-6 akan terjadi potensi hujan lebat. Jadi itulah faktor penyebabnya adalah interaksi antara fenomena regional dan fenomena lokal yang saling menguatkan di tengah alian musim kemarau menuju musim hujan. Demikian. Oke, saya konfirmasi Bu, berarti artinya sebenarnya di September ini masih memasuki masa peralihan menuju dari musim kemarau ke musim hujan, begitu maksud Bu Dwi Korita? Benar, namun tidak seragam. Ada sebagian wilayah di Sumatera sudah masuk musim hujan. Namun di wilayah Jawa termasuk Bali ini masih alian. Nanti berangsur-angsur Oktober akan sebagian besar mengalami musim hujan. Demikian. Oke, kalau kita bicara soal masa peralihan, apakah artinya bahwa di beberapa wilayah Indonesia mungkin termasuk Bali begitu dan juga Jawa itu artinya di bulan Oktober akan lebih tinggi lagi curah hujannya, Bu? Benar. Jadi semakin ke arah bulan Oktober, November, Desember, jadi Oktober ini sudah mulai musim hujan ya di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi memang secara umum musim hujan itu juga mengalami maju lebih cepat dari normalnya. Pesan yang penting bahwa kejadian di Bali itu belum benar-benar musim hujan, yang artinya di saat musim hujan nanti intensitas hujan juga cenderung semakin meningkat dan puncaknya itu bervariasi. Di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, puncak musim hujan diprediksi di bulan November-Desember. Namun di wilayah berikutnya selain Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu puncak musim hujannya di bulan Januari-Februari.
Sehingga seperti di Bali ini termasuk juga wilayah transisi ya, sekitar Desember Januari diprediksi akan mengalami puncak musim hujan. Jadi kesiapsiagaan masih perlu terus ditingkatkan karena kejadian kemarin itu baru awal dari sangat awal dari musim hujan. Jadi karena peralihan, jadi belum benar-benar masuk ke musim hujan. Demikian. Oke, Bu Dwi Korita, ini berarti memang kewaspadaan, kesiapsiagaan harus terus dibangun karena tadi saya harus highlight dan saya harus garis bawahi bahwa yang terjadi di Bali kemudian NTT ini adalah awal dari musim hujan. Ini artinya berpotensi di bulan depan yakni di bulan Oktober masih akan semakin deras begitu ya. Hujan turun di sejumlah wilayah termasuk di wilayah Jawa, Bali dan sejumlah wilayah yang tadi Bu Dwi Korita sampaikan. Tapi saya mau tertarik dengan pernyataan Bu Dwi Korita soal musim hujan datang lebih cepat. Nah itu boleh Bu Dwi Korita lebih jelaskan apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena memang kalau dalam pengamatan orang awam seperti saya ini sepertinya kemarau ini semakin singkat begitu Bu Dwi Korita? Oh, jadi memang benar kami memprediksi di bulan Maret musim kemarau itu mulainya terlambat, selesainya lebih cepat. Jadi memang kemarau kemarin itu singkat sesuai hasil prediksi dan musim hujan datang lebih cepat. Nah, beberapa analisis ya, tapi terutama kami melihat tampaknya kondisi suhu muka air laut di wilayah Indonesia ini semakin hangat, suhunya semakin meningkat. Itulah yang memacu proses penguapan, pembentukan awan-awan hujan menjadi makin meningkat, bahkan dengan berbagai dinamika ngaruh tadi regional dan lokal itu semakin masif. Dan itulah yang kami untuk sementara ini melihat pengaruh suhu muka air laut ini yang semakin meningkat, dan waktu itu kenapa musim kemarau juga terlambat karena ada sesuatu. Jadi monsun angin yang dari Australia itu yang harusnya sudah masuk bergerak ke Indonesia untuk mengakibatkan kemarau itu berhalang, tidak bisa bergerak masuk ya karena ada fenomena dinamika di atmosfer yang semakin hari semakin kompleks dan cenderung semakin sering terjadi anomali. Dan para pakar iklim itu menyimpulkan salah satu dari dampak perubahan iklim adalah demikian. Oke, Bu Dwi Korita, kalau kita bicara soal sepekan ke depan, ini bagaimana prediksi BMKG? Jadi sepekan ke depan sekali lagi curah hujan musim hujan kan kita sudah semakin mendekati musim hujan ya. Nah, kemudian bagaimana prediksi sepekan? Di sini kita melihat masih terjadi adanya pengaruh kondisi di Samudra Hindia ya, suhu muka air laut di Samudra Hindia yang disebut sebagai kondisi dipole model index negatif dan anomali outgoing low wave radiation negatif, yang artinya kedua fenomena itu berdampak pada peningkatan pembentukan awan-awan hujan serta masih terjadi aktivitas Madden-Julian Oscillation tadi, awan-awan yang berarak-arakan dari arah Samudra Hindia, serta gelombang atmosfer masih berlanjut yang akan memacu semakin meningkatnya pembentukan awan-awan hujan, dan hal itu diperparah munculnya bibit siklon tropis di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan pola siklonik di Kalimantan Utara yang semuanya saling menguatkan memacu pembentukan awan-awan hujan yang intensif dan masif. Maka periode 13 hingga 14 September wilayah dengan potensi hujan lebat atau berstatus siaga meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hampir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kemudian juga Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta sebagian besar wilayah Papua.
Kemudian beberapa daerah seperti Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, NTT, dan Sulawesi Selatan juga berpotensi terjadi angin kencang. Jadi yang diwaspadai tidak hanya hujan lebat, tapi ada beberapa daerah potensi angin kencang. Kemudian periode 15-18 September, potensi hujan lebat berstatus sangat meluas atau siaga, berstatus siaga, meluas, jadi lebih luas lagi dari yang kami sampaikan tadi. Selain Sumatera Utara, juga terjadi di Bangka Belitung, juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, serta Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Sulsel, dan Maluku. Nah, artinya ancaman banjir, longsor, dan gelombang tinggi, gelombang laut tinggi masih perlu diwaspadai di banyak daerah. Jadi demikian yang perlu kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas informasi lengkap dari Kepala BMKG Bu Dwi Korita Karnawati. Untuk waktu CNN Indonesia Prime News, terima kasih banyak Bu Dwi Korita.